Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Indah Lufitasari dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menyampaikan sedikit review materi mengenai karakter building dan juga integrasi ilmu eksakta yang berkaitan dengan contoh studi kasus yang terjadi sekarang. Kata studi kasus mungkin sedikit asing bagi saya ataupun kita sebagai mahasiswa baru. Pengertian dari studi kasus ini sendiri adalah sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam pada suatu peristiwa tertentu yang sedang terjadi. Misal, kita melihat contoh studi kasus yang sekarang terjadi, yaitu karena terkena dampak dari COVID-19 ini. Sejak awal pandemi COVID-19 ini di Indonesia, para pemerintah dan para ahli medis, mereka selalu memikirkan bagaimana cara untuk memutus tali rantai penyebaran COVID-19 ini. Mengingat angka kematian semakin tinggi, bahkan banyak masyarakat yang terpapar virus ini. Minimnya pengujian dan penelusuran atau testing and tracking kontak dekat kasus COVID-19 ini menjadi salah satu alasan kenapa angka kasus terus semakin naik. Juru bicara COVID-19 Kementerian Kesehatan juga mengatakan bahwa penelitian ini masih awal, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kasus di Indonesia ini lebih banyak daripada yang dilaporkan secara resmi. Ini dikarenakan banyak kasus COVID-19 ini yang tidak menunjukkan gejala. Beliau mengatakan, Indonesia memiliki pelacakan kontak yang rendah dan kurangnya laboratorium untuk memproses adanya tes. Berdasarkan tes darah, studi seroprevalensi mendeteksi antibodi yang muncul pada orang yang kemungkinan besar sudah terjangkit COVID-19. Angka resmi yang diumumkan pemerintah sebagian besar berdasarkan pada tes swab yang mendeteksi virus itu sendiri. Dan hanya mengungkapkan mereka yang memilikinya pada saat itu. Antibodi berkembang 1-3 minggu setelah seseorang tertular virus dan tinggal di dalam tubuh selama berbulan-bulan. Hanya 6% dari 180 juta penduduk Indonesia yang ditargetkan telah melakukan vaksinasi lengkap dengan 2 dosis sejauh ini. Sementara 9,4% telah mendapatkan 1 suntikan menurut data pemerintah. Nah, dalam keterkaitan contoh di atas, dengan adanya karakter building, kita sebagai mahasiswa adalah kita juga harus membantu para pemerintah dengan cara mengikuti penelitian, pengkajian, penelusuran, menggalakkan protokol kesehatan, mensosialisasikan vaksinasi, serta menjadikan kita sebagai contoh, sebagai pandangan semua orang, merubah kebiasaan menjadi kebiasaan baik yang sesuai dengan aturan pemerintah, membangun pola pikir yang sehat, cerdas, mengajak untuk mematuhi protokol kesehatan. Akan tetapi, jangan sampai meninggalkan keimanan kita. Ini semua memang terjadi karena merupakan kehendak dari Tuhan. Memang ini juga kuasa Tuhan. Walaupun kita sudah mematuhi protokol kesehatan, melakukan vaksinasi, menjaga sistem imun tubuh kita, akan tetapi berdoa kepada Tuhan juga sangat penting. Seperti firman Allah, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha waddarul ladzina yulhiduna fi asmabihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
Percuma ya nih kita kalau ada usaha tapi nggak ada doa, pasti nggak akan imbang antara imun kita dan juga iman kita. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.